Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa farajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sekelumit manaqib atau biografi Sayyidil Jad Al-Imam Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddad. Beliau adalah putra dari Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Salih Al-Haddad, hingga kemudian berlanjut nasab beliau kepada kakeknya yang mulia Syekh Abi Bakar bin Salim, dan rantai emas ini terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Al-Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, beserta istri tercinta beliau Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hadi dilahirkan di kota ini, kota Banyuwangi, pada tahun 1325 Hijriah atau bertepatan dengan 1908 Masehi. Beliau terlahir dari seorang wanita mulia yang bernama Asy-Syarifah Al-Hubabah Syifa binta Mustafa As-Saggaf. Disebutkan di antara perangai mulia Al-Habib Hadi tatkala masih berumur kanak-kanak, berhadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan hadirin yang sudah hadir duduk, tamu yang datang diberikan jalan saja. Di antara sifat mulia beliau diceritakan oleh Syekh Muhammad Mar'i, tatkala Habib Hadi bermain bersama teman-temannya melewati sebuah kebun, di antara salah satu temannya menaiki salah satu pohon di kebun tersebut untuk mengambil buahnya. Maka tatkala Habib Hadi mengetahui perilaku temannya, Habib Hadi segera meninggalkan teman-temannya karena tidak senang melihat mereka mengambil barang milik orang lain. Bagaimana akhlak yang baik ini? Tentunya adalah hasil didikan yang diberikan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Pendidikan yang tidak hanya berupa lisan saja, teori-teori saja, namun juga contoh praktik dari perbuatan ayah dan ibunya di dalam mendidik putra-putranya, di antaranya Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddad. Tepat pada usia 9 tahun, Al-Habib Hadi ditinggal wafat oleh ibunda tercinta Al-Hubabah Syifa binti Mustafa As-Saggaf. Sehingga tidak berselang lama dari kewafatan ibunda beliau, Al-Habib Hadi dibawa oleh ayahanda menuju negeri Yaman untuk belajar ilmu agama. Dan kota yang dikunjungi pertama kali adalah kota Gatan, Hadramut. Sehingga selama berada di negeri para aulia tersebut,
hari-hari Habib Hadi dipenuhi dengan kegiatan belajar, ibadah, mengkaji kitab dengan para ulama dan para guru yang mulia di tempat tersebut. Di antara salah satu sikap yang menonjol dari Habib Hadi adalah beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan Al-Habib Hadi bin Abdullah Haddad, apabila sudah datang bulan Ramadan, para hadirin yang dimuliakan Allah, beliau bersemangat melaksanakan salat tarawih dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari masjid yang satu masjid yang lain. Bahkan beliau menghabiskan semalam suntuk di dalam malam-malam bulan Ramadan untuk menghidupkan dengan amal ibadah, di antaranya salat tarawih berpindah-pindah. Sehingga kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar dalam tanda kutip marah kepada Habib Hadi, sembari berkata, "Ya Hadi, kamu didatangkan ke sini bukan hanya untuk tarawih saja. Kamu didatangkan di sini, wahai Hadi, tujuan utamanya untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan kau habiskan satu malam hanya untuk salat tarawih saja." Bagaimana perhatian seorang ayah, para hadirin dimuliakan Allah, terhadap putranya Al-Habib Hadi, tatkala menuntut ilmu sejak masih kecil, tetapi ada sesuatu yang kurang pas. Bukan salah, tapi kurang pas. Masih muda untuk datang ke negeri yang jauh belajar, tentunya porsi belajar harus lebih banyak. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa menjalani hidup dengan baik. Dan tanpa ilmu, ibadah apapun saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beranjak memasuki usia dewasa, ketika itu umur 11 tahun, beliau kembali kehilangan orang tua beliau, yaitu ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddad. Akan tetapi kewafatan ayahanda Al-Habib Abdullah tidak membuat semangat Habib Hadi belajar pupus dan menurun. Bahkan Habib Hadi terus bersemangat mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sikap-sikap mulia Al-Habib Hadi Al-Haddad tatkala itu, bagaimana kecintaan beliau kepada saudaranya, adiknya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Haddad. Di suatu hari Habib Hadi mendapatkan 2 potong roti dan secangkir kopi selesai salat berjamaah di masjid. Namun karena adiknya tidak mendapatkan, maka 2 potong roti tersebut dan secangkir kopi diberikan kepada adiknya. Habib Hadi memilih untuk berpuasa. Riyadhah dan mujahadah beliau dalam mencari ilmu dan beribadah sejak muda. Adapun salah satu bentuk pendidikan Habib Hadi yang ketika itu masih anak-anak umur 11 tahun, di dalam mendidik adiknya, membimbing adiknya. Bahkan pernah diceritakan Al-Habib Hadi Haddar masih muda, mendapati adiknya membawa buah. Kemudian ditanya oleh Habib Hadi, dapat dari mana kan? Si adik menjawab, ngambil yang jatuh di kebun sebelah. Mendengar
Jawaban sang adik Habib Hadi menunjukkan wajah marah sembari berkata kepada adiknya, kembalikan ke tempat kamu mengambil buah itu. Sang adik pun akhirnya menuruti perintah Habib Hadi, mengembalikan buah yang dibawa itu kepada pemilik kebun. Di antara guru-guru Al-Habib Hadi Al-Haddad yang mana beliau belajar di Hadramaut, Habib Hadi mempunyai banyak guru. Salah satu guru mulia beliau adalah Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, Sewun, Hadramaut. Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, Sewun, para hadirin dimuliakan Allah, adalah murid daripada Al-Habib Al-Imam Hadi bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, penyusun kitab Maulid Simtud Durar yang sudah tidak asing lagi kepada kita. Dan di antara kawan Habib Hadi Al-Haddad ketika belajar di pondok Habib Muhammad bin Hadi tersebut, kawannya Habib Hadi adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf, menantu Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf Pasuruan. Disebutkan juga bagaimana Habib Hadi tersebut menjadi murid tercinta di antara murid-murid tercinta di dalam hati gurunya Habib Muhammad bin Hadi. Bahkan terlihat dan terkesan guru beliau Habib Muhammad bin Hadi memberikan perhatian lebih kepada Habib Hadi. Dan sekitar umur 20 tahun Al-Habib Hadi Al-Haddad kembali pulang ke Indonesia dan kembali ke kota kelahirannya, Banyuwangi. Alhamdulillah. Jadi harus sadar saya panjenengan masyarakat Banyuwangi, nggih. Banyuwangi juga kota yang melahirkan para wali-wali Allah yang banyak. Banyuwangi kota walinya Allah. Banyuwangi kota ulama. Semoga tertanam di hati saya panjenengan. Dan kita kenalkan kepada anak turun kita, Banyuwangi adalah tempatnya para aulia dan ulama. Setelah beberapa waktu semenjak kepulangan beliau di kota Banyuwangi, beliau kemudian bekerja mencari nafkah. Dan berdagang menjadi pilihan pertama beliau. Beliau disebutkan berjualan sarung, kain batik di pasar yang beliau ambil di Kulak dari kenalannya Haji Abdul Aziz, dan juga di antara partner kerja beliau Habib Muhammad Mugebel, kota Gresik. Dalam hal berdagang, Habib Hadi memiliki keunikan dalam cara berdagangnya. Kita ulang-ulangi terus cerita Habib Hadi. Wa takarrara ahla, yang diulang-ulang semoga tambah manis di telinga kita, tambah teringat terus pada sosok-sosok mulia untuk kita tiru di dalam perilaku kita sehari-hari. Beliau Habib Hadi Al-Haddad apabila berdagang, para hadirin dimuliakan Allah, kalau menentukan harga, beliau sebut harga pokoknya, tapi jujur, bukan dusta. Saya ambilnya sekian, kalau bisa ditambah untuk ongkos kirim dari harga pokoknya. Bahkan di antaranya Al-Marhum Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, itu beliau pernah tanya sama Habib Hadi, Habib, apa antum tidak rugi dengan jualan seperti ini? Apa kata beliau? Tidak apa-apa saya rugi, yang penting saya tidak merugikan orang lain. At-tajirus saduq yuhsyaru ma'al anbiya yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur kumpulnya nanti di hari kiamat beserta para nabi. Begitulah sabda baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula beliau Habib Hadi juga pernah bekerja bersama keluarga beliau. Beliau bekerja menimbang kopra dulu di timur pelabuhan.
Ada yang unik para hadirin yang dimuliakan Allah. Itu beliau kalau kerja, tugasnya beliau menimbang kopra. Itu beliau meletakkan batu nisan di sebelah tembangan kopra yang menjadi tugas beliau. Taruh batu nisan yang di kuburan itu. Ini sesuatu yang aneh, gharib. Tuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang aneh yang seperti ini, gitu. Aneh yang berdasarkan ilmu dan takut kepada Allah. Bukan aneh yang ngawur tanpa ilmu. Apalagi cari popularitas. Ini aneh karena takut kepada Allah serta didasari ilmu. Habib Hadi ditanya, apa nih tujuannya kok taruh batu nisan di dekat timbangan? Apa kata beliau? Ketika saya menimbang kopra, maka saya akan selalu ingat kepada batu nisan tersebut yang di sebelah timbangan, sehingga saya akan selalu diingatkan oleh kematian. Makanya timbangannya harus pas, karena saya yang timbang dan saya akan dipintakan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama bekerja di tempat saudara beliau, kemudian Habib Hadi memutuskan untuk berhenti dan bekerja dengan pekerjaan yang lain. Bahkan di kesempatan ini beliau lebih bisa memiliki waktu luang untuk menentukan waktu-waktu beliau, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga tidak mengosongkan waktunya untuk hadir di majlis-majlis kebaikan. Di antaranya beliau sering hadir majlis bahkan sampai di luar Banyuwangi. Di antaranya majlis yang sering beliau datangi adalah majlisnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, yang sampai sekarang makmur dengan majlis ta'lim dan majlis zikir. Dan juga beliau hadir sering di rohah yang diadakan di rumah Habib Abu Bakar As-Seggaf Gresik, dan juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan juga Habib Hadi sering berkunjung ke rumah Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Seggaf Pasuruan. Bahkan disebutkan Al-Habib Hadi mempunyai hubungan yang luar biasa kepada Habib Ja'far bin Syaikhan As-Seggaf Pasuruan. Diceritakan pada hadirin yang dimuliakan Allah, suatu hari Al-Habib Ja'far memegang tasbih. Yang tasbih tersebut diceritakan diperoleh Habib Ja'far dari Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Jombang. Halnya di Surabaya, makamnya ada di Tegal. Al-Habib Husain Al-Haddad. Al-Habib Husain Al-Haddad mendapatkan tasbih tersebut dari Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Solo. Dan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi memperoleh tasbih tersebut dari ayahanda beliau Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Habib Ja'far memegang tasbih tersebut beserta beberapa orang di majlis beliau. Kemudian Habib Ja'far berkata, siapa yang memegang tasbih ini akan dibuat merasa kenyang dengan zikrullah. Maka sontak orang-orang yang dihadir di majlis Habib Ja'far ingin mendapatkan tasbih tersebut. Tapi ternyata Habib Ja'far mengatakan kepada yang ada di majlis tersebut, tunggu dulu. Sebentar lagi orang yang patut menerimanya akan datang. Dan tak lama yang datang adalah Al-Habib Sayyidil Jad Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddad. Dan diberikan kepada Habib Hadi tasbih tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup beliau, Habib Hadi juga pernah mengalami ujian-ujian. Bahkan ujian yang berat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita dengarkan juga
kita perdengarkan juga ke telinga kita, ke hati kita, bagaimana ujian-ujian orang-orang saleh terdahulu sebagai pecut buat kita kesemuanya. Di antaranya Al-Habib Hadi bin Abdul Haddad pernah sakit batu ginjal sehingga diputuskan untuk diambil dan diangkat dioperasi. Pada waktu itu Habib Hadi dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Kediri. Dan ketika itu dengan peralatan operasi di zaman itu tidak semodern zaman sekarang, tim dokter mempersiapkan alat untuk membius Habib Hadi agar tidur dan tidak merasakan sakit. Karena cerita keluarga putra-putra Habib Hadi itu sobekannya hampir setengah perut itu, dari depan ke belakang, bekas operasinya itu. Kalau mungkin operasi sekarang hanya 5 cm mungkin, tapi kalau dulu bekasnya itu hampir setengah perut yang dibelah. Kemudian salah satu dokter yang akan mengoperasi Habib Hadi itu orang Eropa, itu berkata ke Habib Hadi, sudah siap untuk dibius Bapak? Habib Hadi bertanya, apa itu bius? Maka dokter menjawab, bius itu suntikan untuk menghilangkan kesadaran agar supaya tidak merasakan sakit. Apa kata Habib Hadi kepada dokter tersebut? Wahai tuan, kalau Anda mau mengoperasi saya silahkan, tapi jangan pakai bius. Tidak usah dibius saya, langsung saja. Terkejut dokter ini. Dokter tersebut kaget. Bahkan Habib Hadi dengan tegasnya menolak untuk dibius, sehingga sempat tertunda proses operasi. Bahkan dokter sampai menemui keluarga beliau, adik beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Diceritakan juga tatkala Habib Hadi dioperasi tersebut, di rumah sakit tersebut hadir Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dan memang hubungan Habib Hadi dengan Habib Saleh sangat dekat. Habib Muhammad bermusyawarah kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, menceritakan keanehan yang diminta oleh Habib Hadi, operasi tidak usah dibius. Apa kata Habib Saleh kepada Habib Muhammad? Ya hai Muhammad, turuti apa yang diminta saudara kamu. Ikuti yang diminta aku, ikuti. Saudara kamu minta itu, ikuti. Sehingga perjanjian Habib Hadi dioperasi tanpa bius. Setelah operasi selesai, dokter pun keluar menemui keluarga Habib Hadi sambil mengatakan, saya tidak pernah mengoperasi orang tanpa dibius, seperti memotong roti, tidak ada gerakan sama sekali. Setelah itu Habib Hadi dipindah ke ruangan lain. Namun ketika hendak dimasukkan ke ruangan tersebut, Habib Hadi berkata kepada perawatnya, jangan masukkan saya ke ruangan ini. Perawat pada bilang, ini ruangan memang khusus bagi pasien yang setelah operasi harus masuk sini. Kata Habib Hadi, enggak, saya tidak mau masuk karena di situ ada salib, tidak mau saya. Maka perawat tersebut lapor sama dokter tadi, pasiennya tidak mau masuk ke ruangan tersebut. Kata dokternya, itu apa yang dia mau ikuti saja, ikuti. Minta apa saja ikuti sudah. Tak cukup sampai di situ para hadirin dimuliakan Allah. Setelah berada di kamar yang baru, orang-orang pun mulai masuk menemui Habib Hadi. Maka perawatnya mengatakan kepada para tamu, ini baru dioperasi, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh masuk tamu, tidak boleh menemui tamu. Ini ruang isolasi. Mendengar tersebut, Habib Hadi berkata, kalau tamu saya tidak boleh masuk ke sini, biar saya yang keluar saja menemui tamu. Akhirnya para tamu beliau diizinkan untuk masuk dan menemui Habib Hadi. Hasil, seluruh peraturan rumah sakit dipending dulu, khusus untuk Habib Hadi Al-Haddar. Pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan di dalam kehidupan Sayyid Rijad Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar. Beliau wafat di umur 68 tahun Hijriah pada hari Kamis tanggal 4 Muharram 1399
93 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Februari 1973 dengan meninggalkan 7 orang putri dan 1 orang putra yang bertindak sebagai imam dalam mensolati jenazah beliau adalah Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Husin As-Sagaf, menantu daripada Habib Ja'far bin Syekh As-Sagaf Pasuruan. Kemudian beliau dimakamkan di lingkungan pemakaman Keramat Latang Banyuwangi. Disebutkan oleh sebagian orang saleh, man arada ayya'lama hakikatal hal falyabhath anha fi tarajim haula'ir rijal. Para hadirin dimuliakan Allah, siapapun di antara kita yang ingin tahu apa tujuan hidup ini, untuk apa hidup ini, untuk apa kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin tahu tujuannya, hakikatnya. Apa kata orang-orang saleh terdahulu? Maka baca cerita orang-orang saleh terdahulu, baca cerita biografi para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan kesedaran kepada kita kesemuanya, bertambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat menghidupkan sunnah baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti jejak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian biografi singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.